Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan kami dari PPA. Izin melakukan tutorial. Nah, tutorial yang akan kita lakukan pada kali ini yaitu untuk mata kuliah Statistika Matematika 1. Nah, yang akan kita bahasnya itu yaitu soal UTS tahun lalu. Nah, pada soal nomor 1 ini, tentukan ekspektasi dan varian dari perubahan acak berikut bila diketahui. Nah, X mengikuti B, N, theta. Nah, dari sini, dari sini kita tahu kalau misalkan si perubahan acak ini adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini fungsi densitasnya yaitu fx, nx, theta dipangkatkan x, 1 dikurangi theta dipangkatkan n min x. Nah, ini adalah kombinasi. Nah, dengan X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kita juga ingat kalau misalkan rumus kombinasi ini adalah seperti ini. Nah, terus pada soal karena kita disuruh untuk mencari ekspektasi dan varians. Nah, ingat kita yang pertama kita lakukan pencarian untuk rata-rata atau ekspektasi. Nah, rumus dari ekspektasi atau rata-rata yaitu ini. EX sama dengan sigma X dari 0 sampai N X dikali Fx. Nah, Fx-nya itu tadi kita udah ketahuin yang ini ya. Nah, terus kalau misalkan kita masukin X-nya itu 0, nah berapapun yang dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0. Maka kita mulai dari X-nya itu 1. Sampai N, X, ini Fx-nya kita masukin yang tadi. Nah, terus udah gitu, sigma-nya tetap, X-nya tetap kan. Nah, yang ini yang N, ini kan ini merupakan rumus kombinasi. Nah, kita masukin yang tadi karena kita udah tahu kombinasi dari N, X itu adalah N faktorial per N min X faktorial dikalikan X faktorial. Nah, kita masukin ke rumus ini. Lalu theta dipangkatkan X tetap dikali 1 min theta dipangkatkan N min X. Lalu selanjutnya, nah kita tahu udah tadi sini, nah kita tahu kalau misalkan X faktorial itu merupakan X dikali X min 1 faktorial. Atau bisa juga X dikali X min 1 dikali X min 2 faktorial. Dan seterusnya. Ini seperti yang kita tahu. Terus kita juga bisa merubah theta pangkat X itu dengan theta pangkat 1 dikali theta pangkat X min 1. Di mana 1 ditambah X min 1 itu hasilnya theta pangkat X. Nah, itu kita masukin yang tadi, N ini, X yang faktorial tadi kita ubah, hasilnya seperti ini. Terus, X pangkat X itu tadi yang kita udah ketahui, tinggal diubah, terus dikali 1 min theta dipangkatkan N min X. Nah, ada unsur yang sama, itu kita bisa dicoret aja. Terus ingat kalau misalkan si N ini sama theta yang ini kan tidak mengandung unsur variabel X, maka kita anggap sebagai konstanta. Nah, konstanta ini bisa kita dikedepanin. Kayak gini. Nah, terus tadi berarti sisanya yang ini kita ditulis lagi, terus yang ini ditulis lagi N min 1 faktorial, terus per X min 1 faktorial, dikali N min X faktorial yang tadi yang bersisa kita tulis lagi, terus X pangkat X min 1 dikali 1 min theta dipangkatkan N min X. Nah, dari sini ada yang bisa diketahui nih. Nah, itu N min 1, kombinasi N min 1, X min 1 itu sama aja kayak N min 1 faktorial per X min 1 faktorial N min X faktorial. Nah, bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Nah, makanya ini ditulis lagi di sini. Gitu. Ini kita tulis lagi.
Terus bentuk yang tadi ini kita ubah sama N-1, X-1. Theta pangkat X-1 tetap, terus dikali 1 min theta dipangkatkan N min X. Nah, di mana kita misalin sigma ini sampai sini tuh sama dengan 1 karena mengikuti fungsi densitasnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi hasilnya itu ekspektasi ini adalah N dikali theta, kan harusnya dikali 1, jadi sama aja kayak N dikali theta. Nah, ini adalah rumus ekspektasinya. Terus yang kedua itu kita cari variansnya. Nah, rumus varians kan ini ya, teman-teman. Nah, karena terus kita buat dulu si X pangkat 2-nya tuh X dikali X min 1. Nah, kenapa? Karena tidak ada faktorial dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang tadi, itu tuh nggak ada faktorial dalam bentuk kuadrat, kayak gitu. Jadi, kalau bisa mah X aja, kayak gitu. Nah, terus cari dulu nih yang tadi, yang ini. Nah, rumusnya sama, tinggal si X-nya itu diganti sama X dikali X min 1. Kalau tadi kan cuma X aja, jadi di sini X. Jadi di sini X. Tapi kalau misalkan sekarang kan X dikali X min 1, jadi di sini juga X dikali X min 1. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus Fx-nya kayak tadi lagi, kita tulis ini Fx-nya. Terus kalau misalkan kita masukin 0 nih, kalau misalkan si X-nya kita masukin 0, nah bilangan berapapun yang dikurangkan 0, hasilnya 0. Terus ketika kita masukin X-nya itu sama dengan 1, nanti pas di sini tuh 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, kan sedangkan ini kan jadi nanti dikali semua. Jadi hasilnya juga 0. Nah, maka kita itu mulai dari X sama dengan 2. Nah, yang ini nih, X sama dengan 2. Nah, terus tadi kita tulis lagi. Nah, terus yang tadi kan kita tahu ya rumusnya. Nah, bisa sekarang itu, tadi kan kita cuman N-1 faktorial aja. Nah, kita nyesuaiin nih, karena ini kan sampai 2. Kita menyesuaikan, itu jadi N dikali N-1 dikali N-2 faktorial per X-nya juga bisa kita sesuaiin. Jadi X dikali X min 1 dikali X min 2 faktorial dikali N min X faktorial. Kayak yang tadi lagi. Nah, terus tadi kan kalau misalkan di pangkat yang ini kan 1 dikali theta pangkat 1 dikali theta pangkat X min 1. Nah, kalau sekarang kita juga bisa nyesuaiin nih. Jadi theta pangkat 2 dikali theta pangkat X min 2. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ada yang bisa kita hilangkan. Itu X sama X yang ini, X min 1 sama yang X min 1 ini. Terus yang ada yang kesisa nih. Ada yang kesisa N min 1 sama theta pangkat 2. Kenapa? Karena kita pisahkan dulu karena mereka tuh nggak mengandung variabel X. Jadi kita anggap sebagai konstanta. Jadi kalau misalnya konstanta bisa kita dikedepanin. Ini dikedepanin. Terus kita tulis rumus yang tadi, yang sisa-sisanya, nah ini didapat. Nah, ingat. Nah, terus ini ada yang ini juga merupakan bentuk dari N-2, X-2, itu sama dengan N-2 faktorial per X-2 faktorial dikali N-X faktorial. Gitu, teman-teman. Jadi kita bisa ganti yang ini sama dengan 1 lagi kayak tadi. Nah, karena mengikuti fungsi densitasnya, kita anggap 1. Jadi dikali X dikali X min 1 itu yang sisa tadi, berarti ini kan cuma yang sisanya yang ini ya, berarti N dikali N min 1 dikali theta pangkat 2, harusnya kan dikali 1, jadi sama aja kayak ini hasilnya. Nah, terus kita masuk ke rumus varians. Nah, rumus varians kan E dikali X kuadrat. Nah, kita sama denganin X min 1 ditambah X. Nah, yang tadi apa sih? Yang tadi dapat kita ini tuh hasilnya kan N dikali N min 1 dikali theta kuadrat ditambah X yang tadi kita pertama dapat kan N dikali theta. Nah, rumus variansi itu kan dalam kurung
X kuadrat dikurangi E dalam kurun X dikuadratkan. Nah, jadi hasil yang ini tadi kita masukin dikurangin N theta dikuadratkan. Nah, didapat tuh misalkan ini dikali ini semuanya ini hasilnya yang ini, hasilnya yang ini. Terus ini tetap, terus ini dikuadratin. Jadi gini. Nah, ada yang bisa dihilangkan. Kita tinggal coret. Nah, sisanya itu N theta min N theta dikuadratkan. Jadi variansnya itu kan ada karena ada unsur yang sama, bisa kita dikeluarin jadi N dikali theta dikali 1 min theta. Kayak gitu. Jadi bisa diambil kesimpulannya yaitu bahwa X mengikuti distribusi B, N, theta itu variansnya N dikali theta sama variansnya juga N dikali theta dikali 1 min theta. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus buat yang B-nya yaitu X mengikuti distribusi N di mana rata-rata mu, sigma kuadrat. Nah, ini kan kalau kita tahu gitu, ini tuh distribusi normal umum kan. Jadi, kita tahu juga fungsi densitasnya yaitu 1 per sigma dikali 2pi dikali E pangkat min 1 per 2 dikali X min mu per sigma dikuadratkan. Nah, di mana X Nah, terus kita cari fungsi pembangkit momennya terlebih dahulu. Kan kita juga bisa cari rata-rata sama varians itu dari fungsi pembangkit momen kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita cari fungsi buat distribusi normal ini, kita carinya dari fungsi pembangkit momen. Nah, kita ingat fungsi pembangkit momen itu kan rumusnya E di dalam kurung E pangkat TX itu sama dengan integral dari min t hingga sampai t hingga E tx dikali fx dx. Nah, kayak gitu. Terus kita masukin ke rumus ini, diketahui fx-nya itu kan yang tadi ya, yang ini. Nah, kita masukin ke sini dx. Nah, bisa nih kita misalin dulu biar mempermudah pengerjaan kita. Jadi x min mu per sigma itu kita misalin sebagai z. Nah, terus udah gitu buat nyari si X-nya bisa caranya itu ini dikali silang dulu, terus kan dapat ini. Nah, didapat tuh si X-nya yaitu sama dengan sigma dikali Z ditambah mu. Nah, jadi turunan dari didapat turunan X-nya itu adalah sigma dz gitu. Nah, terus pemisalan yang tadi ini bisa kita masukin ke rumus. Nah, kita masukin ke rumus yang ini. Yang tadi X-nya ini kita ganti sama, kan tadi kita udah nyari X ya. X-nya kita ganti sama dengan sama sigma dikali X ditambah mu. Terus ini kita masukin lagi 1 per sigma dikali 2pi dikali 2 min dipangkatkan min 1 per 2. Nah, ini kan tadi kita udah misalnya sama Z ya. Langsung aja jadi Z dikuadratkan, terus dx-nya tadi juga kita udah cari, itu sama dengan sigma dikali dz. Nah, ini ada unsur yang bisa dihilangin, jadi itu sigma kita coret. Nah, hasilnya itu integral dari E dipangkatkan T sigma Z dikali E dipangkatkan T dikali mu dikali hasil yang ini. Nah, terus kalau misalkan kita karena bisa nih si yang ini sama yang ini bisa kita satuin kan. Nah, didapatlah ini. Nah, terus karena ini tuh sekarang Z, jadi cari mana ya? Cari di sekitar sini yang tidak mengandung Z. Nah, misalkan yang mu sama T ini kan dia tidak mengandung Z, jadi kita anggap sebagai konstanta. Karena konstanta bisa, jadi kita dikedepanin. Nah, kayak gitu. Terus didapatlah hasilnya kan kayak gini. Nah, kita lihat di pangkat yang ini. Kita lihat pangkat yang ini. Min 1 per 2 Z kuadrat ditambah Z dikali sigma dikali T.
Nah, ini kan perhatikan pangkat yang ini. Terus kita juga bisa ubah bentuknya dari yang sini jadi kayak gini kan. Nah, terus ingat kalau misalkan persamaan aljabar itu kan ada A dikurangi B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat kan. Nah, jadi kita persamaan yang ini, kita ngikutin nih persamaan aljabar ini. Misalnya A itu sama dengan Z, B itu sama dengan sigma dikali T. Kayak gitu. Nah, terus ini kan tadi bentuk aljabarnya ya. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Kayak gitu, teman-teman. Misalkan A yang tadi, kan kita misalin Z. Nah, kalau misalkan min 1/2 itu, kan tadi kita rumus awal kan emang ada min 1/2 ya. Nah, ini jadi ditulis lagi. Terus A-nya itu Z kuadrat min, berarti 2Z sigma T ditambah sigma kuadrat T kuadrat kan. Nah, kita bisa tambahin nih unsur sigma kuadrat theta kuadrat. Nah, kenapa? Biar nanti si yang ini dikurangin ini tuh hasilnya sama kayak yang ini. Nah, biar sama. Jadi agar hasilnya tetap sama. Terus udah gitu, dari yang persamaan ini, nah kita bisa ubah bentuknya jadi kayak gini kan teman-teman ya. Udah gitu, didapat tuh. Jadi karena ini perkalian, terus ini ada pengurangan, jadi ini dikali ini, hasilnya ini, minus dikali minus, jadi positif hasilnya ini. Gitu teman-teman. Nah, terus udah gitu, tadi kan sampai sini ya. Nah, tadi kan kita pangkat pangkat yang ini. Nah, pangkat yang ini kita ubah sama yang ini tadi kita udah cari. Gitu teman-teman. Jadi hasilnya ini, nah si pangkatnya tadi kita ubah. Hasilnya kayak gini. Nah, karena karena dia ini tidak mengandung unsur Z, maka kita anggap sebagai konstanta. Jadi siang ini bisa dikedepanin. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, terus integral dari 1 per akar 2 ini. Nah, kita misalin lagi si yang pangkatnya ini biar mempermudah pengerjaan kita. Misalin lagi, Z dikurangi sigma T itu sama dengan U. Berarti turunan dari U kan 1 ya. Berarti atau sama aja kayak DU itu sama dengan DZ. Nah, jadi nanti DZ yang ini kita ganti sama DU. Nah, kita tadi masukin kayak yang tadi lagi, tinggal ganti si yang Z min sigma T-nya itu ganti U, jadi pangkat min 1/2 U dipangkat DU kuadrat dikali DZ sama dengan DU. Ini ya. Nah, kita lihat nih, si bentuk yang ini tuh sama aja kayak fungsi distribusi normal baku. Ketika rata-ratanya itu 0 dan sigma kuadratnya itu sama dengan 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita misalin sama dengan 1. Nah, didapatkan jadi MX T sama dengan pangkat mu T ditambah 1/2 sigma kuadrat dikali T kuadrat. Kayak gitu. Nah, buat nyari rata-rata atau ekspektasi itu melalui fungsi pembangkit momen, kita cari turunan dari MXT ini. Jadi itu turunan pertamanya. Kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, kalau misalkan rata-ratanya itu turunan pertama ketika T-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita cari turunan pertamanya dulu. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, terus turunan dari turunan dari pangkat mu T ditambah 1/2 sigma kuadrat T kuadrat itu kan hasilnya mu turunan terhadap T. Berarti kan mu ditambah 1/2 sigma kuadrat ini 2 T kuadrat kalau diturunkan menjadi 2T dikali si yang ini tetap, karena kan ini turunan eksponensial ya, jadi si E-nya ini tetap terus. Jadi turunan
si yang pangkatnya, kalau misalkan ini kita misalin jadi U, itu berarti si U aksennya di sini, terus si E pangkat U-nya tetap kayak gitu teman-teman ya. Terus udah gitu ada unsur yang bisa dihilangin, jadi hasilnya didapat kayak gini. Nah, buat nyari rata-rata itu ketika T-nya turunan pertamanya itu T-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita masukin nih setiap ada yang T itu sama dengan diganti sama dengan 0. Kayak gitu kan didapat. Nah, berarti didapatnya itu mu ditambah 0, pangkat 0. Pangkat 0 kan 1 ya. Jadi mu ditambah 0 dikali 1. Jadi hasilnya itu mu. Jadi ekspektasi itu didapat sama dengan mu. Terus buat nyari variansnya itu udah didapat dari turunan kedua dan turunan kedua dari yang ini ketika T-nya itu sama dengan 0. Jadi kita cari turunan keduanya itu. Keduanya dulu. Nah, cara mencari turunan keduanya itu menggunakan sifat turunan U dikali V itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kita misalin kalau yang ini tuh sebagai U, yang ini sebagai V. Kayak gitu. Nah, terus tinggal dicari U aksennya, tinggal dicari P aksennya. Udah nyari masing-masingnya, kita masukin aja ke rumusnya biar gampang. Jadi U aksen itu kan didapat sigma kuadrat. Terus dikali V aksen. Nah, P aksennya kan berarti yang ini. Kita tulis yang ini. Terus ditambah U itu kan ini ya, mu ditambah sigma kuadrat dikali T, terus dikali V aksen. P aksennya kan yang ini ya. Nah, berarti tinggal tulis kayak gini. Nah, ini kan penjumlahan terus setiap perkaliannya itu ada unsur yang sama. Nah, jadi kita bisa kan dikeluarin ya. Ini kan unsur yang samanya. Nah, berarti dikali sigma kuadrat ditambah dikali mu ditambah sigma kuadrat T dikuadratkan. Kayak gitu teman-teman ya. Terus buat nyari variansnya kita masukin sama dengan nolnya. T sama dengan 0. Didapatlah ini. Nah, ingat rumus varians kan itu turunan kedua dikurangi turunan pertama dikuadratkan. Jadi tadi turunan keduanya udah dapat, itu sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Ini dikurangi, tadi kan kita dapatnya mu ya. Nah, mu dikuadratkan jadi kan mu kuadrat. Nah, berarti ini ada yang bisa dikurangi kan. Jadi itu sigma kuadrat. Nah, didapatlah ini variansnya. Kesimpulannya berarti peubah acak dari yang tadi didapat varians didapat ekspektasinya itu mu, variansnya itu sigma kuadrat gitu. Nah, terus lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentukan fungsi pembangkit momen dari peubah acak berikut bila diketahui hanya itu A mengikuti P theta. Nah, ini kalau misalkan kita lihat itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, di mana fungsi densitasnya itu E dipangkatkan min theta dikali theta dipangkatkan X per X faktorial. Yang dimana X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsi pembangkit momen kan ini rumusnya ya. Ini. Nah, berarti ini kan fx-nya ya. Nah, ini fx-nya. Terus udah gitu tinggal kita lihat lagi ada yang nggak mengandung unsur X nih, kita anggap berarti sebagai konstanta. Berarti E pangkat minus theta, terus dikali sigma X sama dengan 0, sampai tak hingga, kan karena ini ya dari sini ya, jadi sampai tak hingga, dikali E yang ini, sama ini kan yang kesisa. Nah, kita masukin ke sini karena sama-sama mengandung unsur X, jadi X-nya bisa dikeluarin per X faktorial. Nah, kita misalin persamaan yang ini tuh sama dengan E dipangkatkan E pangkat T dikali theta. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita ubah ini
hasilnya didapat ini, terus E dipangkatkan min T ditambah yang ini tadi, hasilnya ini, nah didapatlah jadi si fungsi pembangkit momennya itu E pangkat θ dalam kurung E pangkat T min 1. Kayak gitu ini. Dapat fungsi pembangkit momennya. Lanjut yang B. Nah, yang B ini X mengikuti G dalam kurung alfa, beta. Nah, kalau kita lihat ini berarti merupakan fungsi gamma kan, distribusi gamma ya. Nah, fungsi densitasnya kan ini ya. Nah, tinggal kita cari nih fungsi pembangkit momennya. Sama kayak yang tadi, rumusnya itu kayak gini. Nah, terus tinggal kita ganti fx-nya itu sama yang tadi 1 per apa ini sih? Ini. Terus karena dia ini tidak mengandung x, kita anggap sebagai konstanta, berarti bisa dikedepanin kan. Nah, terus yang sisa tadi berarti yang ini, terus yang ini, yang ini. Nah, kita tulis lagi di sini. Terus yang E pangkatnya itu bisa kita disatuin kan, berarti hasilnya ini. Terus kita misalin juga si X dalam kurung 1 per beta dikurangi T. Kita kalau misalkan ini berarti kan X 1 per beta T per beta, sama aja kan, kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan biar gampangnya juga gitu, jadi U dikali beta yang di bawah ini, hasilnya kan kayak gini ya. Tinggal nyari X-nya, berarti X sama dengan U beta per 1 per beta T. Berarti turunan dari DU-nya itu kan didapat ini, turunan dari DU-nya, berarti didapat DX-nya itu, tinggal dibalik, berarti beta per 1 dikurangi beta T DU, kayak gitu. Tinggal kita masukin DX-nya ini, DX yang ini kita ubah sama yang ini tadi yang udah dicari. Terus X yang di sini kita ganti sama X yang di sini, hasilnya ini ya. Terus yang ini kan tadi udah dimisalin sama U. Nah, kita kita ganti jadi U. Kayak gitu teman-teman, tinggal dimasukin. Terus ini karena di dalam kurungnya bisa dikeluarin, hasilnya kan kayak gini. Dapat. Nah, didapat tadi unsur yang tadi itu. Nah, yang ini kan dia nggak mengandung variabel U ya, jadi kita anggap sebagai konstanta. Berarti dia dikedepanin. Nah, ini ya hasilnya. Terus didapat. Nah, kita lihat kalau misalkan ini tuh sama dengan kalau katanya mah ini tuh sigma gede katanya gitu. Tahu. Tapi bukan tahu deh ini. Maaf ya teman-teman, aku juga ini nggak nama simbolnya nggak tahu. Kalau cuman ingatnya tuh sigma gede katanya tuh kayak gini. Nah, terus didapat hasilnya itu 1 per 1 dikurangi beta T dipangkatkan alfa. Atau bisa kita tulis itu 1 dikurangi beta T dipangkatkan min alfa. Nah, ini berarti ini fungsi pembangkit momennya. Kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, diketahui X, Y mengikuti distribusi N2. Kalau misalkan kita lihat, ini tuh distribusi normal bivariat kan ya. Terus pertanyaan yang A itu, tuliskan fungsi densitas untuk distribusi normal bivariat di atas. Nah, ini bisa teman-teman cek di pertemuan ke-3. Ya, ini bisa dicek sama teman-teman ya. Terus udah gitu yang B, tuliskan rumus untuk mencari E, X, Y sama dengan Y. Nah, ini juga bisa teman-teman cek di pertemuan ke-3. Ini juga. Terus ini untuk mencari ininya juga sama. Jadi karena pertanyaannya tuh cuman tuliskan rumus aja, jadi tuliskan rumusnya. Karena kalau misalkan yang di atas itu kan ditanyanya tuh kita tuh suruh nyari rata-rata. Nah,
Jadi kita terus jelasin tuh si rata-ratanya tuh rumusnya gimana, kenapa di hasilnya gimana kayak gitu. Jadi dari awal sampai hasil tuh harus kita jelasin. Tapi kalau misalkan di yang nomor 3 itu cuma tuliskan rumusnya. Jadi kita ya udah langsung tulisin rumusnya aja. Kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini kan soalnya itu misalkan X1 mengikuti N mu1, sigma 1 kuadrat ditambah X2 mengikuti N mu2, sigma 2 kuadrat. Nah, antara X1 sama X2 itu saling bebas. Yang A itu pertanyaannya turunkan distribusi perubahan acak A sama dengan X1 ditambah X2. Nah, ini tuh ada di pertemuan terakhir sebelum UTS. Itu pakai teknik fungsi pembangkit momen. Nah, jadi sama aja nih katanya tuh turunkan distribusi perubahan acak tuh. Jadi kita nyari si perubahan acak A ini tuh mengikuti distribusi mana kayak gitu. Nah, penyelesaiannya yaitu kan kita udah tahu ya kalau misalkan ini pakai teknik pembangkit momen. Nah, teknik fungsi pembangkit momen. Nah, jadi kita cari fungsi pembangkit momen kan tadi rumusnya mx t sama dengan e dalam kurung E pangkat TX kan. Nah, kita ganti nih. Tadi kan jadi MX ya. Jadi kita misalkan jadi M1 dikali T. X-nya itu kita jadi X1. Nah, kan tadi kan M. Nah, ini. Oh iya, ini ada. Nah, MX sama dengan E dipangkatkan mu T ditambah 1/2 sigma kuadrat T kuadrat. Nah, jadi kita X-nya yang ini, kan ini karena ada X1 sama X2, kita ganti jadi M1, terus mu-nya juga, jadi kita ganti mu1 dikali T ditambah 1/2 sigma 1 kuadrat dikali T kuadrat. Buat yang keduanya juga sama. Terus, nah didapat nih, karena ini kan perubahan acaknya A, jadi kita tuh karena kalau misalkan ini kan tadi X, kalau di soal tuh ditanyanya perubahan acak A. Jadi intinya rumusnya sama, tinggal lihat perubahan acaknya. Jadi MA T itu sama dengan ini kan. Nah, tinggal kita ngikutin sesuaikan gitu ya. Jadi dalam kurung E pangkat A-nya itu tinggal kita ganti jadi ini kan A sama dengan X1 tambah X2 ya. Berarti X1 tambah X2 dikali T. Kayak gitu. Ini kan bisa perkalian bisa kayak gini. T dikali X1, T dikali X2. Kayak gitu. Ini hasilnya. Terus bisa kita juga bisa tulis bentuknya kayak gini kan. Atau bentuknya itu sama kayak gini. Nah, terus udah gitu, ingat kalau misalkan dikali dalam kurung E pangkat T X1. Nah, yang ini yang tadi tuh kita ubah sama yang ini. Yang keduanya juga sama, kita ubah dengan yang ini. Ya, dapatlah ini. Terus ada atau kita juga bisa tulis bentuknya kayak gini, E pangkat mu1T dikali E pangkat 1/2 sigma 1 kuadrat dikali T kuadrat. Kita juga tulis bisa E pangkat mu2T dikali E pangkat 1/2 sigma 2 dikuadratkan T kuadrat. Nah, kita kumpulin yang ada mu sama mu T-nya. Berarti kan ini mu1 sama mu2. Berarti kalau misalnya ini kan kita bisa tulis kayak gini ya bentuknya. Terus ini juga sama. Nah, kita juga bisa tulisnya bentuknya kayak gini. Nah, kita lihat nah ini. Kan berarti ada unsur T-nya juga ya. Ini kan perkalian. T-nya jadi dikeluarin. Jadi, mu1 ditambah mu2 dikali T itu sama dikali E pangkat sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat 1/2 T kuadrat. Nah, kita misalin nih yang di dalam kurung yang ini sama mu bintang. Misalinnya yang gampang aja lah gitu, jadi mu bintang ya. Terus ini juga dimisalin jadi sigma bintang kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini pemisalannya. Nah,
terus udah gitu, ini kan jadi bisa ditulis yang ini tuh kan bentuknya kayak gini. Dapat tuh fungsi pembangkit momen perubahan acak A-nya kan hasilnya kayak gini ya. Nah, terus kita lihat kalau misalkan mu pangkat bintang T ditambah 1/2 sigma sigma pangkat bintang kuadrat T kuadrat itu merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi N dengan mu bintang, sigma bintang kuadrat. Tadi kan kita pemisahannya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat mah bentuknya kayak ini tuh kayak mau mengikuti distribusi normal umum yang N, yang mu, N, sigma. Kayak gitu. Nah, terus jadi kesimpulannya yaitu perubahan acak X1, X2 itu mengikuti distribusi N di mana mu-nya itu mu bintang, sigma yang di normal ini yaitu sigma bintang kuadrat. Atau bisa kita tulis itu kita kan ini tadi pemisahannya kita ubah ke bentuk awalnya. Tadi kan mu bintang sama dengan mu1 ditambah mu2. Terus sigma pangkat bintang kuadrat itu tadi kan sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Gitu dapat. Nah, ini kesimpulannya. Terus buat yang kedua kan turunkan distribusi perubahan acak B sama dengan X-1. Kasusnya sama, cuman ini yang tadi ditambah sekarang dikurangin. Terus perubahan acaknya juga B, tadi perubahan acaknya A. Kayak gitu. Rumusnya sama, kita M1-nya lagi kayak tadi. Terus kita masukin ke rumus MB dikali T-nya, ini didapat. Terus B-nya kita tinggal ganti. Tadi kan di soalnya X1 min X2. Nah, ini didapat hasilnya. Nah, karena ini tuh bentuknya pangkatnya itu minus, kan bisa bisa kita sifatnya itu kan bisa ini ya pembagian. Nah, didapatlah kayak gini. Terus nah, hasil yang kita kembali yang ini tuh kan hasilnya pangkat mu 1 T ditambah 1/2 sigma kuadrat T kuadrat per berarti yang ini yang bawahnya yang ini. Terus kita kayak tadi lagi si E-nya dipisah-pisah dulu begini. Nah, terus berarti kan kita bisa tulis yang ini tuh dalam bentuk yang ini. Kan? Nah, mu1 T dikali E karena ini kan di bawah pindah ke atas jadi kan minus ya, minus mu2T terus dikali ini yang ini dikali ini juga kan pindah ke atas jadi minus 1/2 sigma 2 kuadrat T kuadrat. Nah, terus ini bentuknya juga kita bisa tuliskan sama yang ini ya, sama aja bentuk yang atas ini sama aja kayak yang bawah ini kan. Nah, terus berarti kita bisa tulis juga mu1T min mu2T dikali E dipangkatkan 1/2 sigma 1 kuadrat T kuadrat. Nah, ini kan min T ya, terus dikuadratin jadi kan positif. Jadi ditambah. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini yang tadi sama kayak yang tadi kita misalin. Nah, misalinnya mu bintang lagi sama sigma dipangkat bintang kuadrat kayak gitu. Ini kita bisa tulis bentuknya kayak gini. Nah, didapatlah hasilnya itu MBT-nya itu kan ini ya. Nah, terus kita lihat si mu bintang T sama dengan 1/2 sigma bintang kuadrat T kuadrat itu mengikuti fungsi pembangkit momen dari distribusi mu bintang, sigma bintang kuadrat. Nah, jadi dapat tuh kesimpulannya bahwa distribusi perubahan acak B X min X2 itu mengikuti N mu bintang, sigma bintang kuadrat. Nah, jadi atau bisa kita tulisnya itu kayak gini. Kita ubah ke bentuk asalnya. Tadi kan mu bintang kan mu1, mu2.
Terus ini kan sigma bintang kuadrat itu kan sama aja kayak sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah udah sampai nomor 4. Soalnya juga kan udah sampai nomor 4 ya. Alhamdulillah. Udah selesai teman-teman. Oh iya, teman-teman maaf ya kalau misalkan aku ngejelasinnya terlalu kecepatan atau masih ada yang kurang ngerti gitu. Niat aku di sini bukan menggurui atau karena ilmu aku lebih banyak atau apalah gitu. Niat aku cuman mau men-share juga, terus udah jadi kayak kewajiban juga kan, kewajiban aku gitu sebagai PJ dari tutorial. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan ada salah kata atau kata-kata yang tadi ada yang salah gitu, mohon dimaklum karena masih belajar ya teman-teman. Terus jangan lupa juga sebentar lagi kan bakalan UTS. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, terus kalau misalkan keluar ingat protokol kesehatannya. Sampai di sini teman-teman. Pokoknya makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin video ini, udah ngeliat video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman jangan lupa absen ya. Di nanti linknya bakalan di-share sama video ini. Jangan lupa absen ya teman-teman ini mah ya. Maaf punten pisan ini mah. Makasih teman-teman.